Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Del, Senat Akademik ITDel, dan seluruh sivitas ITDel yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan pemikiran saya bagaimana tentang pemimpin ITDel yang baik untuk periode yang akan datang. Menurut saya, pemimpin pada periode yang akan datang harus tetap berpedoman kepada Statuta ITDel, RIP, juga mengacu kepada Renstra. Khususnya pada Renstra ITDel 2020 sampai 2024 sudah sangat jelas dipaparkan analisis yang dimiliki ITDel dan evaluasi Renstra yang lalu. Kemudian sudah dihasilkan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai dalam periode 2020 sampai 2024. Bahkan strategi dan indikator-indikator yang ingin dicapai sudah jelas. Program kerjanya juga sudah sangat jelas. Jadi pemimpin yang baru menurut saya akan sangat baik tetap mengacu kepada Renstra yang sudah sangat rinci. Menjadi institusi pendidikan yang memiliki pembelajaran yang unggul, berorientasi kepada penelitian yang unggul, dan menghasilkan karya intelektual. Dua hal yang penting menurut saya adalah, pertama, bagaimana kita harus membangun tim kerja yang tangguh. Work team. Ya, jadi membangun super team, bukan Superman atau Superwoman. Jadi itu yang penting, dan prinsip yang penting menurut saya dalam membangun tim yang tangguh adalah everyone has equal chance to success. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju, untuk berhasil. No one left behind. Jadi tidak ada yang tertinggal di belakang. Capai tujuan ini, satu komponen yang paling penting untuk bisa menghasilkan mencapai tujuan ini adalah dosen. Dosen perlu punya load kerja yang balance untuk bisa melakukan pembelajaran yang unggul. Dan bisa juga punya cukup waktu untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya intelektual. Untuk tim kerja yang tangguh, tadi menurut saya penting semua orang diberi kesempatan untuk maju. No one left behind. Dan ada mungkin memang orang-orang yang mungkin punya permasalahan, ya. Namun menurut saya orang-orang yang punya permasalahan bukan berarti harus ditinggalkan, tapi justru harus dirangkul dan dibina. Nah, pembinaan ini yang perlu jadi penguatan sumber daya tim pusat modal manusia atau HRD menurut saya sangat penting di sini. Yang sekarang juga sudah sangat baik tim pusat modal manusia. Tapi menurut saya personalnya kurang dan perlu ada yang lebih banyak full time. Bisa memang mengayomi sumber daya manusia yang ada. Bisa memperhatikan dan bisa memberikan tadi pembinaan yang menyeluruh seperti itu. Dan itu memang perlu ada waktu gitu. Artinya nggak selalu terus memang kita bina, misalnya nggak berhasil, ya kita memang harus buat sebuah standar pembinaan sampai seperti apa. Kemudian jika memang sudah diupayakan tapi tidak bisa dibina, ya mungkin ini menjadi indikator bahwa yang bersangkutan tidak cocok menjadi tim kerja di ITDel. Yang sebenarnya diharapkan menjadi ujung tanduk untuk melakukan tadi pembelajaran yang unggul, juga untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya intelektual. Menurut saya ada beberapa strategi penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencoba lebih banyak lagi menggunakan dosen praktisi. Ataupun juga profesor atau ahli dari universitas-universitas yang ternama, baik dalam ataupun luar negeri. Ini sesuai dengan salah satu indikator dalam 8 indikator utama perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Bagaimana universitas diminta untuk lebih banyak lagi menggunakan dosen-dosen praktisi. Seperti itu. Nah, menurut saya ini penting untuk bisa kita coba, kita mulai, kita tingkatkan. Sehingga masalah rekrutmen yang memang cukup sulit, ini bisa teratasi karena kita dibantu oleh dosen praktisi. Sementara itu, dosen bisa lebih fokus dalam pengajaran yang jumlahnya memang cukup balance, ya, jadi tidak terlalu berlebihan, menyiapkannya dengan sangat baik, dan juga dosen masih kesempatan untuk misalnya juga magang
untuk mengupgrade dirinya di luar dengan apa yang terjadi di industri, ikut dalam misalnya industri, pekerjaan di industri sehingga ilmunya terupdate dan pengajarannya juga terupdate gitu di kelas. Dosen juga masih punya waktu untuk penelitian dan melakukan menghasilkan pengabdian masyarakat dan juga karya intelektual. Yang kedua adalah memprioritaskan ya pengembangan atau pengadaan sistem informasi yang menyeluruh. Hal ini menurut saya sangat penting untuk mengotomatisasi semua kerja administratif. Ya, baik itu oleh dosen ataupun non-dosen, yang mungkin bebannya sekarang cukup tinggi karena sistem informasi kita belum selesai mencakup semua bisnis proses yang ada di ITDL. Nah, ini menurut saya sangat penting, karena jika sudah ada sistem informasi ini, maka beban kerja dosen akan sangat menurun, artinya beban kerja administratif yang bisa diotomatisasi, juga sehingga dosen bisa mempersiapkan diri tadi untuk hal tersebut. Juga untuk mencapai proses akreditasi misalnya. Kegiatan akreditasi ini juga sangat memakan waktu yang banyak gitu ya. Dosen-dosen juga banyak waktunya habis ke situ, sehingga jika ada sistem informasi yang menyeluruh yang memang mengcover semua kebutuhan data, ini akan sangat membantu. Jadi menurut saya ini isu prioritas yang perlu diperhatikan. Paparan yang bisa saya sampaikan, semoga kiranya ini membantu pemikiran, ini membantu untuk pemimpin periode yang akan datang bisa mencapai tujuan yang ditetapkan pada Renstra ITDL 2020-2024. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.